Kembali lagi bersama saya. Di video kali ini kita akan belajar menghubungkan eh, FreeBSD ini ke laptop kita. Jadi virtual machine ini yang gunakan operasi sistem FreeBSD kita sambungkan ke laptop kita. Jika pakai Windows ya sambungin dengan Windows. Kalau yang pakai Linux ya dengan Linux. Atau kalau dengan pakai Mac ya pakai Mac. Nah, nanti juga kita akan belajar konfigurasi SSH ya. Jadi fungsinya untuk meremote si FreeBSD ini server kita. Jadi anggap saja gini. Di sini saya punya server ya, si FreeBSD ini, si FreeBSD-nya. Jadi di sini FreeBSD ya. Nanti saya gunakan, saya berikan IP 192.168.20.1 ya, pakai subnet mask standar aja 255.255.255.0. Jadi pakai ini ya nanti. Nah, di komputer kita, PC kita itu ini. Jadi di sini nanti PC kita Windows atau Linux, bahkan Mac. Nah, nanti di sini saya pasangi IP 192.168.20.2 ya. Ingat ini masih satu satu apa namanya? Satu plug subnet. Jadi 255.255.255.0. Jadi subnet masknya ini sama ini harus sama ya. 20 ini 21. Jadi ini bakal terhubung ya. Beda lagi nanti kalau pakai router ya, mungkin hampir sama tapi ya kurang lebihnya seperti ini. Nah, ini dihubungkan dengan kabel cross. Nah, kira-kira nanti topologinya seperti ini. Jadi antara antara FreeBSD di VirtualBox ya. Ini VirtualBox. Dengan PC kita. Jadi PC kita dihubungin di VirtualBox. Jadi ini servernya. Kita ke ini dulu. Kita pertama buat di host network ya. Nah, di sini tadi si Windows kita itu atau Linux atau Mac kita dipasangi IP 20.2 ya, subnet pasnya ini. Jadi di sini kita pasang, kita create. Mungkin kalau sudah punya ya ini atau di setting nggak apa-apa. Properties. Nah, di sini ini DHCP-nya di nggak usah dicentang. Ini nggak usah dicentang ya DHCP-nya. Nah, di sini. Nah, tadi kan di sini di ini 20.2 ya. Di sini saya ganti 20.2. Nah, ini 255 bener ya, 255 bener. Oke, kita apply. Nah, kalau di apply dia berubah lagi, ganti lagi satu kali 20.2 di apply. Nah, dia oke. Di apply, dilihat dulu nanti ini berubah atau enggak ya, dua kali. Nah, ini udah ya, free vape. Nah, nanti ini kalau misal kalian tambahin juga gak apa-apa. Jadi VBoxnet 0 sama VBox ini tergantung dari nanti otomatis kok ini namanya. Entah kalau di kalian itu apa. Jadi punyaku itu 0 sama 1 ya. Ya, kalau settinganku itu yang 0. Yang 1 ini tambahan tadi. Enggak apa-apa. Ini enggak kita pakai, tapi biarkan. Nanti ada nanti ya ada nanti. Ya enggak kepake sih. Udah ini. Ini kita pakai yang VBoxnet 0 ya. Kita close, udah di apply. Lalu ke ini FreeBSD kita setting. Nah, kita setting, pergi ke network ya. Adapter pertama kita kasih NAT ya. Ini nanti otomatis ketika laptop kita terhubung internet, FreeBSD juga terhubung ke internet.
Ini adapter 2, adapter 3, adapter 4 ya. Adapter 2 kita hidupkan, kita kasih host only adapter. Nah, di sini ada dua. Kenapa kok ada dua? Karena di sini di file ini itu ada dua. Nah, semisal kita ini hapus, kita remove. Nah, ini cuma yang vbox.net 0 ya. Kita close. Ini kita setting. Nah, networknya ini NAT ya, adapter pertama, adapter kedua, ini host only. Nah, dia cuma satu. Jadi ini yang kita setting ya, vbox.net 0. Kita oke aja. Nah, udah. Jadi di si PC kita udah kita setting ya, IP-nya benar 20.2. Sekarang kita mau setting si servernya, si FreeBSD-nya ya. Kita start ya. Show. Close. Enter. Nah, tunggu dulu. Di sini ada TTY V0. Di sini tuh ibarat ada tadi TTY 0. Kalau mau pindah jadi ini untuk anggap aja terminal kita itu ada banyak ya. Jadi misal kita mau pindah ke yang satu, itu tekan Alt F2. Oh, bentar, ini belum masuk ya. Kita masuk dulu. Capture F2. Nah, dia TTY V1. Kalau F3 dia 2. Nanti terus F4, F5, F6, F7, F8, F9 enggak ada ya. Jadi sampai 7. Nah, kalau misal kembali ke TTY 0, ya kita tekan Alt F1. Nah, dia kembali di sini. Jadi ini kayak multitasking terminalnya lah. Kita ke TTY V1 aja ya. Kita login user kita. Kemarin kita pakai di sini saya pakai Enforce ya kemarin. Enforce. Oh. Oh, apa maksudnya? Nah, masuk ya. Masuk terus kita ke rootnya. Nah, jadi usahakan kita udah di root, lalu kita berada di direktori usr home enforce ya. Jadi ini user kita. Lalu kita pengen konfigurasi adapternya ya. Kita bsd config. Nah, ini kita ke network management. Kita pilih network interface, enter. Nah, di sini MO0 sama MO1. MO0 itu adapter 1 yang tadi di settingan ya, settingan FreeBSD-nya. Itu MO0 itu adapter 1 yang NAT, terus yang AM1 itu yang vbox.net 0 itu loh. Nah,
Ini kan kita enter dulu yang EM0. Nah, di sini kita gunakan yang DHCP aja. Nah, enable ya. DHCP-nya kita enter lalu enable. Nanti otomatis ini dapat IP. Karena ini untuk internet ya. Jadi lalu kita save and exit. Oke, lalu network interface lagi. Kita setting yang ini. Nah, di sini kita manual. Nah, IP address-nya kita masukkan yang ini. Di Cisco yang ini. Jadi ini 192.168.20.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Ya kan? Kita masuk 192.168.20.1. Oke, netpassnya 255.255.255.1. Oh, titik 1. Oke. Oh, maaf ya. 0. Oke, udah ya. Ini sudah. Lalu kita return, kita save or exit ya. Kita enter. Yes. Yes, oke. Lalu exit. Exit. Lalu gini ya. Kanan exit bsd config. Nah, setelah itu kita ke ini ya, /etc/r, pilih yang erc config. Jadi di tab ya. Kalau kalian belum tahu, di slash ini ya, ya, ini editornya /etc tab aja. Nah, di sini ada muncul directory banyak. File ya, ini file, ada directory, ada file. Lalu pilih yang rc kok titik conf. Nah, titik conf, yang titik conf aja, yang bukan yang titik d ya, yang conf aja. Lalu enter. Nah, di sini ada hostname ya, enforce ya hostname-nya. Lalu sshd ini jika punya kalian no, di yes saja. Lalu ini yang EM0 itu DHCP ya. Lalu yang ini, yang adapter 1 itu ini IP-nya, netpass-nya ini. Untuk keluar dari sini kita escape pojokan keyboard, escape, lalu left editor. Coba kita ping ya. Coba kita ping Windows kita. Ping 192 titik 168.20.2. Nah, udah ya keluar. Ctrl C kalau mau berhenti. Lalu kita coba ping Google. Di sini saya udah nyambung ke internet ya. Jadi usahakan PC kalian nyambung di internet kalau ingin coba yang ini. Ping google.com. Nah, di sini dia udah nyambung ya. Ctrl C kalau mau berhenti. Nah, sekarang kita coba ping si FreeBSD-nya itu lewat PC kita. Kalau di Windows kalian pakai CMD ya. Di sini saya pakai si terminalnya. Ping 192.168.20 ya, titik 20 ya, titik 20 titik 1. Nah, di sini dia berhasil ping ya. Nah, udah berhasil. Sekarang kita coba SSH-nya. Nah, tadi kan udah berhasil ya. Udah di yes SSH-nya. Sekarang
ketikan ee/etc di tab ya, jangan lupa kalau nggak hafal. Lalu esh ya, slash, lalu ssh underscore yang conf, yang ini ya, yang conf ya, conf. Nah, enter. Nah, sini cari nah ini password authentication yes. Ini kan pagar ya, kita hapus pagarnya, jadi nggak ada pagar. Lalu portnya, nah sini portnya, jadi port SSH itu di port 22. Misal kalau kalian pengen ganti ya diganti, nggak apa-apa. Tapi di sini saya nggak bakal ganti, tapi pagarnya saya hilangin ya. Tapi nggak apa-apa, walaupun di sini masih tetap ada pagarnya, karena defaultnya itu memang port 22. Ini apa? Lalu tekan escape, lalu left editor, save change. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah untuk install si putih. Nah, apa itu putih? Nah, di sini jadi putih itu kalau kita bilang itu si remote-nya. Jadi kita remote si server ini lewat PC kita. Nah, sebelum kita mau remote, kita harus punya remote-nya dulu. Nah, remote-nya itu ya si putih ini. Nah, ini untuk Windows ya. Kalau jadi ini install aja, ini yang langsung tanpa install ya. Nanti saya taruh di deskripsi saja. Kalau di eh, kalau di Linux kita ke terminal aja, terminal ya. Kita buka terminal, nggak keluar. Di sini ya, file terminal. Nah, kalau di Linux itu cuma sudo apt install putih. Passwordnya masukkan, dia akan install. Nah, ya install ya. Tunggu sampai instalasi berhasil. Nah, clear aja. Ini udah ya. Ini, nah sekarang kita panggil si putihnya, putih. Nah, dia keluar. Nah, ini si remote-nya. Nah, untuk bisa connect dengan si FreeBSD, kita masukkan IP si FreeBSD-nya. Jadi IP-nya berapa? 192.168.20.1 ya. Jadi ini masukkan ya di sini 192.168.20.1. Nah, portnya tadi ini kan defaultnya 22 ya. Ini tetap 22, lalu ini SSH. Lalu ini juga, ini kopikan aja. Nah, kita open, accept. Nah, ini berhasil tandanya. Kita login. Jadi gini, mana ya, ini kita login lewat sini, enforce passwordnya ini. Nah, di sini kita berhasil masuk. Jadi ini si FreeBSD-nya, tapi sini. Jadi kenapa sih kok harus pakai remote segala kayak gini? Jadi kayak gini, misal jadi server itu
nggak bakal ada namanya keyboard sama mouse atau layar ya. Jadi walaupun ada itu cuma pertama kali dia instalasi si operasi sistemnya ya. Nah, nanti setelah itu bakal dilepas. Nah, kenapa begitu? Karena si server ini bakalan hidup 24 jam. Harusnya sih, harusnya itu hidup 24 jam. Jadi gak mungkin server itu mati. Jadi karena itu dia cuma PC doang. Jadi anggap saja ini komputer biasa, cuma dia PC aja. Jadi cuma PC. Nah, kan nggak ada LCD sama keyboardnya. Jadi kita perlu yang namanya laptop atau komputer untuk meremote si ini. Nah, untuk komputer ini kan dia anggap saja laptop ya. Jadi kita hubungkan ke sini pakai kabel atau pakai wireless terserah. Kita setting di laptop kita atau komputer kita. Udah situ saja. Jadi buat remote aja. Nah, di sini ya tetap jadi sama kayak situ. Kayak kita masuk ke FreeBSD-nya langsung. Kita masuk su ya, masukkan password. Nah, dia masuk. Bahkan kita bisa mematikan si FreeBSD-nya ini. Jadi untuk mematikan kemarin apa? Init 0, init 0, init spasi 0. Kita coba matikan ya. Ini koneksi terputus ke server. Nah, dia mati. Si FreeBSD-nya ini mati. Nah, mati kan? Jadi mungkin itu saja untuk konfigurasi jaringannya server ke laptop kita ya. Dan remote SSH. Jadi SSH nanti itu sebagai remote saja, sebagai remote. Jadi protokol untuk meremote si server. Udah, mungkin itu saja di video kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.